Bang, ini yang ngajarin Allah langsung, Bang, atau Nabi Anda Muhammad? Coba, Bang. Ini Nabi Muhammad, Bang, yang ngajarin Anda. Makan babi kau. Oh, ini ajaran Islam. Keren ya. Hari ini ajaran Islam kita lihat ya dengan seksama ya, mengerikan sekali ya. Ucap Islam. Ya, kasihan loh. Ini kenapa cerminan Islam seperti ini semua ya yang naik ya? Nih, Allahnya nggak malu ya dengan seperti ini ya. Dengan nama Allah. Nggak usah ke situ. Kamu bedakan antara mulut dan perkataan aja nggak bisa. Loh. Kok nggak boleh ke situ? Jangan bilang nggak boleh Kamu ke situ bedakan dong. antara perkataan dan mulut saja. Kamu aja nggak bisa bedain sifat dengan nama. Bedain dengan Kamu sifat. tidak bisa membedakan antara mulut dan perkataan. Dengar Kan ya lu- teman-teman ya, dia tidak bisa membedakan antara sifat dengan Asmaul Husna. Dia nggak tahu beda nama dengan sifat. Ini lucu. Ya, kalau kamu mengatakan sifat Allah ada 99, kalam yang mana? Cuma kasihan sekali kamu ke sini tuh ya, cuman mau membawa ketololanmu. Kau bedakan dulu Asmaul Husna sama sifat deh. Anda itu lucu, nggak tahu apa-apa tentang ilmu. Kau larinya kemana? Lari ke Yesaya. Jangan dong, Dek. Ya, tanggepin dulu. Kalau kamu mengatakan saya tidak bisa membedakan mulut dengan suara, kamu aja nggak bisa membedakan mana sifat dengan nama. Kasihan. Ya, kasihan kamu. Jangan seperti itu. Kalau kamu nggak bisa membedain, ya rugi dong. Gus, oh, selama ini petentang-petenteng kupikir berkelas. Sekarang begini. Bedakan Anda, dulu. saya kira Anda Bedakan hebat loh. Saya kira Anda hebat loh. Bisa Oh, main membedakan mute. nama dengan Kalau- sifat. kalau- Loh iya dong. Ngapain Jago ku main dong mute? saya. Kenapa? Ngapain ku main mute gitu? Ngapain? Karena Kan saya sebentar mampu. lagi- Coba suruh Sebentar Allah lagi kok mengumit ke-Islam-Islaman saya. ibadah. Coba suruh Ya, Allah mengumit saya. Allahmu nggak bisa. Itu kan, nah, kelas semua aja. Saya Tuhan di hidup saya. Parah. Loh, Mbak, kamu coba bedain kalau saya dulu suruh Yesus- mana sifat dengan Saya suruh nama. Yesus bisa nggak? Sabar. Yesus Kamu ku bedain suruh dulu bisa sifat menyelam dengan nggak Yesus? Coba kau suruh Yesus menyelam lomba. lucu kau ya. Kamu nggak bisa bedain dulu sifat dengan Allah ya. Tadi Juma sudah mengatakan Allah adalah sifat ya, demi mengutamakan egoisnya. Juma mengatakan Allah adalah sifat, Allah adalah kalam, Allah adalah 20 sifat Allah. Kasihan ya, memalukan, sangat-sangat memalukan. Tolong ya, semua yang mengaku pengikutnya Juma, ajarin dulu Juma 20 sifat Allah ya, mulai dari wujud, kidam, kok disuruh hafal, bedain sama Asmaul Husna. Dari sini kita udah tahu ya, Juma itu ternyata nggak bisa bedain mana sifat, mana Asmaul Husna. Kasihan Juma. Lu cuman ke room gua minta koin, percuma. Ya, jadi itu ya kesimpulannya, Allah itu adalah 99 tunggal. 99 in one. Karena Juma mengatakan sifat Allah 99. Thank you. Kita lihat poinnya ya, teman-teman ya. Orang-orang botol kayak gitu tuh ngapain diagung-agungkan? Nah ya, 376 orang bilang ya, 99 in one. Kita masih Tritunggal, dia 99 in one. Mantap. Juma, masa kau sih sama gua, jadi satpam aja dia. Jadi satpam dong. Juma, nggak asik. Kasihan. Keren ya, ini ada 567, berapa? 580 orang, 99 in one. Apa yang kamu merepek ini?
Loh, apa ke merepek nih? Turun aja. Oke, Tanciu, Islam atau Kristen Tanciu? Halo. Halo, Juma. salam. Halo. Halo. Silakan Pak. Ada yang mau ditanyakan? Jangan kayak Juma ya. Allah itu 99 in one. Allah adalah sifat ya. 99 in one enggak tuh. Aduh. Juma diajarin dulu dong Ustadz, Bib, ajarin dong Juma. Ah, bikin malu. Oke, Dewa, Tama, siapa? Tama, silakan Tama. Kenapa lonte? Kenapa lonte? Islam. Lonte Kristen. Ih, lonte Kristen. Lonte Kristen nanti nangis, nanti minta maaf lagi. Mau dilaporin nanti nangis, minta maaf sama Juma. Aduh, kesian ya orang lonte Kristen ini. Nanti ngemis minta maaf kayak dulu. Teman-teman lihat ya, ini Islam, Bang. Abang bilang kayak gini, yang ngajarin Allah atau Nabi, Bang? Lontemu yang ngajarin, Maria yang ngajarin lonte. Ini yang ngajarin Nah, istrinya Yusuf. Itu yang Bang ya, ini ya, itu adalah sifat Islam ya. Contoh itu kenapa? Karena bergurunya sama Juma yang mengatakan Allah 99 in one. Jadinya gitu. Ajaran Islam. Ya, kita ini biasa aja, mau dikata-katain aja selau ya kan. Yang penting nggak buka boba kayak Rifa ya. Oke, silakan. Islam pasti nih. Ya. Ya, silakan Islam. Mau bertanya apa Islam? Ini dengan siapa? Lonte ya? Wah, Islam sekali. Ya. Lontenya Yesus ini. Oh, bukan Bang. Rifa yang buka teteknya kemana-mana, mungkin itu kotanya Bang. Tuh. Bang, ini yang ngajarin Allah langsung Bang? Atau Nabi Anda Muhammad? Coba Bang, ini Nabi Muhammad Bang, yang ngajarin Anda? Makan babi kau. Oh, ini ajaran Islam. Keren ya, hari ini ajaran Islam kita lihat ya, dengan seksama ya, mengerikan sekali ya. Ucap Islam. Ya, kasihan loh. Ini kenapa cerminan Islam seperti ini semua ya, yang naik ya? Nih, Allahnya nggak malu ya, dengan seperti ini ya. Tolong ya, yang mana? Tolonglah. Ini Islam semua ajarannya gitu, udah berapa kali ya? Islam tuh kayak gitu ya. Coba kita naikin lagi Islam-Islam yang lainnya ya. Nih, kita naikkan. Nggak apa-apa. Kita akan semakin tahu ajaran Islam itu seperti apa, khas sekali. Assalamualaikum. Ya, silakan. Selamat siang. Ya, selamat siang. Silakan. Saya ingin mengatakan di sini jangan bawa-bawa Islam. Ya. Yang tadi datang itu bawa Asmaul Husna semua loh, Bang. Ingat ya, Islam tidak pernah mengganggu orang apabila diganggu. Oh, itu tadi Islam ngapain di Bang? Indonesia Atas naik ke room saya. Siapa Bang? Ya. Wow, Kalian tiba-tiba minoritas. lupa ya. Wah. Kamu kalau ngomong tuh berdasarkan fakta, tapi dalil. Saya dari tadi ngomong di sini baik-baik. Halo Bang, tiba-tiba Islam. Naik ke room saya kok kesurupan semua. Kenapa? Gimana nih? Gimana Bang Palestina? Kenapa ajaran Anda seperti ini gitu? Kalau nggak mau menyerukan bahwa ajaran Islam itu baik-baik saja, datang ke room saya itu sopan lah. Kenapa seperti ini? Gimana Bang?
Anda Islam juga kan? Malu ya? Tadi mute sih. Halo, Bang, Anda selamat Islam atau siang. Kristen, Bang? Kita Anda Islam atau ciptakan Kristen? Saya tanya, Palestina, Anda Islam atau Kristen? saya Islam. Yo, Anda Saya Islam Islam. kok kamu bilang Islam? Tapi Tadi juga semuanya naik ke room saya Islam, Anda Islam, kok nggak boleh bawa-bawa Islam? karena Anda yang memulai. Loh, Anda kan Islam, kok nggak boleh bawa-bawa Islam? Anda? Makanya saya muncul di sini, setan, perempuan setan. Hei, kamu tinggal di mana sih? Wah, Islam. Kamu jangan Islam, pancing. gimana Islam? Islam nggak pernah mengganggu Wah, orang. gimana Islam? Wah, Islam itu nggak pernah mengganggu orang. Bentar, kapan saya ganggu Anda? Anda datang ke Oh iya rumah jelas saya kapan? terganggu dong, kecuali dengan agama Anda. Agama kamu itu agama pagan, ingat. Sesuai, Agama Anda sesuai itu agama ajaran Paulus. Anda ya, Pak. Sesuai ajaran Anda ya, An-Anfal ayat 12 ya. Kelak akan aku timbulkan ketakutan di hati mereka, maka tebaslah leher orang kafir dan potonglah ujung-ujung jarinya. Ini ajaran Islam. Iya kan? Anda nyari alamat saya kan? Iya kan? Benar nggak? Ini ajaran Islam loh. Coba bang, abang mau nyuruh Sherlock mau ngapain? Mau melakukan An-Anfal ayat 12, mengamalkan An-Anfal ayat 12 bang. Keren kali ajaran Islam ini, sangat hebat. Yang mana bang? Ya, selamat siang. Gimana ini? Abang mau mengamalkan juga nggak ini? An-Anfal ayat Halo, selamat 12. siang. Ya, selamat siang. Anda Islam atau Kristen? Islam, Mbak, Islam. Islam. Ya, Lagi-lagi Islam. gini, Jadi gimana Mbak, saya nggak mau bawa Islam? Mbak, kalau buka room, kalau mau diskusi yang baik-baik, jangan menghujat, nggak baik. Loh, apa hujatan lakum saya, Bang? dinukum waliyadin. Oke, apa Jadi hujatan agamamu, saya? Apa agamamu. hujatan saya? Itu banyak Apa tadi. hujatan saya, Bang? Banyak tadi bilang Apa? Islam Satu aja, begini, satu, nggak satu. boleh. Satu. Kita sama orang Islam saling menghargai agama orang lain. Tunjukin dulu satu hujatan saya. Satu. Apa? Itu tadi bilang Apa hujatan banyak, saya? kamu bilang tuh Islam begini, Apa Islam satu? begitu. Sebutin satu. Sebutin satu. Kalau misalnya berdebat tidak mampu dengan ilmu Sebutin akal hujatan Anda, saya. Islam denger ya. Sebutkan hujatan saya apa? Satu aja. Cepet. Apa? tadi kamu bilang Islam begini, Islam apa? begitu. Loh, An-Anfal ayat 12 bener nggak? Yang tadi naik ini semuanya saya tanya apa Islam? Perkataannya apa? Kotoran boleh. semua. Itu ajaran Mau Islam. ini Islam. Kita hidup Bang, kalau kamu memang ngomong lakum dinukum waliyadin, ada orang Islam yang ngata-ngatain saya tadi ya, lonte apa segala macam. Kok diem aja, Bang? Kalau memang, sebentar Bang, kalau memang Islam itu ajarannya baik, itu yang tadi naik menghina saya ya, yang Islam Karena Islam Anda yang semua. loh. memulai. Emang saya mulai apaan? Emang SPBU mulai dari nol. Wow, jangan gitu dong. Jangan di mute, Sekarang jangan di saya mute. tanya Anda, apa hujatan saya? Coba. Iya, kalau mau berdebat, Apa, berdebatlah dengan baik, cari jalan yang Iya, benar. Bang. Menurut kau, ada orang naik ke room saya ngata-ngatain saya lonte, itu apa, Bang? Islam loh, Bang, yang ngomong. Rum ibu ini untuk berdebat, Loh, mencari itu tadi apa, Bang? Islam tadi yang menghujat saya, kau nggak nasehatin. Saya nggak ngomong apa-apa, kok kau bilang aku yang hujat? Kepalamu di mana? Hah? Aneh. Hah? Ya, kau bang, minimal kalau kau Islam bang, yang ngata-ngatain saya itu tuh yang menghujat, bukan saya, botol. Ya, yang menghujat jangan dinaikin, jangan Lah, dinaikin. lu di sini ngapain ngatain malah mitnah gua yang menghujat. Tapi kamu bilang Islam gini, Islam begitu. Loh, memang itu. Tadi saya tanya, Anda Islam. Setiap apa yang Anda omongin ya itu keluar dari mulut Islam. Jangan dimiut lah kalau lagi ngomong ya, Mbak ngomong saya Wah, dengar. Gitu. jadi kamu nggak bisa membuktikan saya menghujat. Nggak bisa. Kasih. Wah, benar. Kalau kamu nggak
nggak bisa membuktikan saya menghujat, ya jangan bilang saya menghujat dong. Bikin malu. Ya, di room saya ini udah kelihatan banget ya. Omongannya itu kotor, ngancem, kotor, ngancem, kotor, ngancem. Ya itu memang, karena kalian menggambarkan itu ajaran kalian. Habis Jumatan kerasukan. Praktek ya teman-teman ya. Nih, kok saya dapat peringatan ya, Sherlock. Ini ada peringatan untuk saya. Jangan lupa tap-tap ya teman-teman ya. Dikencengin tap-tapnya. 99 in 1 ya, kata Gurunda Juma. Oke, silakan Fahri. Silakan apa dulu ini, Mbak? Nah, selamat sore. Selamat siang. Silakan apa, Mbak? apa, Bro? Ya, mau Temanya bertanya apa? apa Naik dulu? ke room saya mau ngapain? Ya namanya orang masuk, silakan. Temanya apa? Enggak ada. Udah, turun aja kalau nggak bertema. Sherlock mau GoFood. Itu ya teman-teman ya. Jadi apa yang kalian narasikan itu mencerminkan iman kalian. Itu mencerminkan ajaran kalian. Saya udah mengingatkan berkali-kali, jangan kalian ini menjadi alatnya iblis. Jangan jadi alatnya iblis untuk apa? Menghujat saya. Kamu yang mulai. Saya mulai dari mana? Dari nol. Orang itu ya naik ke room saya persilakan bertanya tentang iman saya. Kok saya yang mulai? Kamu yang nanya, kamu yang sakit hati. Ada-ada aja. Janganlah gitu. Kurujak kau nanti naik. Ada Asyarif, silakan. Bertanya nih. Islam ya? Islam, Bang. Ya. Oke, silakan Bang, nanya. Tuhan Anda kan Yesus. Ya. Betul tak? Betul. Bisa nggak dibuktikan dia bukan manusia? Dia Tuhan yang jadi manusia, Bang. Iya, bisa nggak dibuktikan bukan manusia? Dia Tuhan dan manusia. Yang saya minta, bisa nggak dibuktikan dia bukan manusia? Ya, dia keduanya. Dia Tuhan dan manusia. Ya, kalau keduanya bisa nggak dia sekarang jadi manusia? Loh, dia sudah jadi manusia, makanya 2000 tahun yang lalu dia mati Gimana dan sekarang bangkit. dia? Kalau dia manusia? Di sorga. Di dunia ini kan dia pernah datang ke dunia. Iya, 2000 tahun yang lalu dia kan sudah membuktikan dia Tuhan dan manusia. Itu kan 2000 tahun yang lalu, yang saya tanyakan sekarang. Oke. Kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan saya sudah membuktikan, coba buktikan dulu Allahmu, Bang. Dia adalah Allah yang berkuasa. Saya udah jawab. Saya kan udah jawab. Sekarang kalau Tuhan saya sudah membuktikan, sebentar Bang. Kalau Tuhan saya sudah membuktikan dia adalah manusia dan Allah dengan cara mati dan bangkit. Coba sekarang buktikan Allahmu itu maha kuasa. Yohanes 3:57. Dengar dulu. Kalau Yesus kan sudah pernah membuktikan sekali. Allahmu buktikan dulu dia pernah mati dan bangkit. Membuktikan dia Tuhan. Coba siapa yang dia bangkitin lah, minimal nggak usah dulu mati. Siapa yang sudah dia bangkitkan dari tahun 600 sekian? Ayo, dari abad ke-7. Coba buktikan dulu Allahmu ini pernah membangkitkan satu orang. Ayo, silakan. Masa Tuhan saya mulu yang buktikan? Tuhanmu kapan hari? Coba. Nah, ini ya, si Palestina yang tadi sok-sokan tadi. Tiba-tiba dia typing penyembah berhala, tengok kan? Nah, ini Islam ini di atas lain, di bawah lain. Coba itu tengok Palestina tadi yang naik tadi. Hah?
Islam, Islam. Di atas kau sok-sokan, di bawah kau busuk. Borsik. Borsik akasilomon sude. Borsik. Coba Bang, buktiin dulu dong Allahmu itu adalah Tuhan, Bang. Yohanes 5:37. Tuhan Allahmu, tidak dapat dilihat, tidak dapat didengar suaranya. Allahmu. Kenapa kamu bisa Itu lihat bukan Tuhan? Tuhan, Bang. Itu bukan Tuhan, Bang. Itu Allah, Bang. Coba baca sekali Iya, lagi. tidak bisa dilihat. Dari mana Baca kamu bisa sekali lihatnya? lagi. Itu Allah, Bang, bukan Tuhan. Kau ngerti nggak bahasa Indonesia, Bang? Iya, Allah tak bisa dilihat. Jadi Allah berbeda dengan Tuhan. Itu kan tulisannya Allah. Kok kau ganti jadi Tuhan, Dek? Yesus jadi apa dia? Tuhan. Yesus itu Allah dan Tuhan. Allah. Kalau keilahiannya itu nggak bisa dilihat, Dek. Kemanusiaannya yang bisa dilihat, Dek. Nah, sekarang kalau Allahmu adalah Tuhan, buktikan dulu dong. Minimal satu orang yang bisa Dia hidupkan. Ayo. Masa Tuhan saya sudah membuktikan Tuhanmu belum? Tuhan saya tidak dapat dilihat manusia. Ya, minimal dia Orang buktikan yang dulu bisa satu didengar. orang yang bisa dia bangkitin. Coba. Kalau kamu bisa Minimal. buktikan wujud akalmu, Minimal Allah mau buktiin dulu pernah menghidupkan bisa satu nggak kamu orang. buktikan wujud akalmu? Wow. Bisa lah, Bang. Akal saya ini berwujud, Bang. Akal saya berwujud. Tunjukkan Dengan wujudnya, saya akalmu. mengajar. Ini saya lagi mewujudkan akal saya, Bang. Dengan saya mengajar menjawab pertanyaanmu, ini saya mewujudkan akal saya. Apa akalmu? Coba tunjukkan. Wujud akal saya itu adalah ajaran. Suara yang kau dengar ini ajaran, Bang. Ini wujud akal saya. Bentuk Suara saya ini ada, Bang. Wujud itu artinya ada. Bisa ditangkap dengan indera pendengaran, bukan penglihatan. Nih. Gimana sih, Bang? Oh, ngerti nggak arti wujud? Wujud itu artinya ada. Bisakah wujud dari akal saya kamu saksikan? Bisa dengan mendengarkan. Itu loh. tunjukkan. Kau panca indera Wujudnya. memangnya ada berapa sih, Bang? Panca inderamu ada Wujudkan. berapa sih? Coba tunjukkan wujud akalmu. Itu kan udah kau dengar, Bang. Itu kan udah kau dengar, Bang. Mana wujudnya? Jadi Saya keberadaan itu wujudnya suara, Bang. kalau Ih, tidak melihat wujud akalmu. aduh. Turun. Botol kali kau. Suara itu wujud loh. Suara itu wujud, ada. Makanya bisa ditangkap oleh indera pendengaranmu. Ah ya Tuhan, ada ya orang kayak gini ya. Kalian ini apa cuman punya indera itu satu doang ini? Nih, biji mata doang kah kalian punya? Gak punya yang lain kah? Astaga. Ya, keberadaan wujud itu teridentifikasi dengan 5 indera kalian. Ini masing-masing indera ini mengidentifikasikan adanya sesuatu. Keberadaan wujud. Kalian belajar di mana sih? Kalian manusia nggak pernah belajar kah? Gak ada yang pinter ya? Agak lain ya kalian semua ya. Aduh, ya Allah ya Tuhan. Dikatakan berotak kok nggak berakal. Dikatakan berakal kok nggak mikir. Selamat siang. Siang. Ya, boleh nanya nih. Boleh lah, Islam itu kan. Bapak Islam kan? Tunggu bentar. Jelas, karena saya Oh nggak iya, menuduhkan Islam itu manusia. memang kapasitasnya bertanya. Harus bertanya Islam. Kalau jawab nggak sanggup. harus. Tuhan Kristen Oh, nggak kenapa harus. manusia kayak saya? Gimana? Tuhannya Kristen manusia kayak saya. Kentut juga, makan juga.
Iya, kan dia menjadi sama seperti manusia. Seperti saya. Tapi Bang, saya mau tanya Bang, loh, Nggak usah tanya, Tuhan Anda kayak saya. Gak level. tapi Bang, Tuhan saya mau manusia. nanya Bang, Anda Iya. nggak berdosa kah? Gak. Yang menuhankan sama orang itu. Mati ya berdosa. bateraiku. Halo, halo. Ya, halo. Oke, Abang itu lahir dari perawan atau dari ibu Anda yang sudah dinikahi sama bapak Anda? Loh, kok larinya saya? Saya tanya Tuhan Anda manusia apa enggak? Loh, tadi kan Anda bilang Anda sudah seperti Tuhan saya. Saya tanya, kalau Tuhan saya, Firman yang menjadi manusia yaitu Yesus, dia kan mengambil kemanusiaannya dari perawan. Anda lahir dari perawan Bukan tidak? mengambil, emang manusia. Anda lahir dari perawan tidak? Saya tanya dong. Coba Anda lahir dari perawan tidak? Iya. Itu karena bapak-bapak. Saya tanya Anda lahir dari perawan tidak? Ya enggak lah, asalnya Loh, udah perawan. beda. Bedanya dari Udah mana? beda deh. Saya punya lato-lato, Tuhan Anda punya lato-lato. Oke. Anda bisa Iya. menghidupkan orang mati tidak? Yang menghidupkan orang mati bukan hanya Yesus aja, banyak. Siapa? Ilmu Anda di mana sih? Siapa? Ingin ilmu gratis dari saya. Syekh Abdul Qadir Jailani aja, keturunan Nabi Muhammad SAW, bisa kok menghidupkan orang mati. Kenapa dia Nah, tidak dituhankan juga sama Kristen? mana. Wah, harusnya viral Coba dong ini. buka di Google ya. Syekh Lu kan Abdul yang Qadir Jailani. Ya, ketawa. Siapa nama yang dia hidupkan, Bang? Coba, boleh Syekh saya tahu? Abdul, coba ketik di Google. Syekh Ya, Abdul yang Qadir dihidupkan Jailani. si Abdul itu siapa namanya, Bang? Oh, apa nih Abdul? Coba lagi. Iya, siapa yang Pembicaraannya dihidupkan? gak jelas, pembicaraannya gak Iya, jelas. siapa kok jadi yang apa? dihidupkan? Dari Siapa yang situ. dihidupkan? Abdul Jailani tadi. Yang menghidupkan orang mati hanya entus aja. Iya, siapa selain dia? Kurang selain dia? pengalaman orang Nah, siapa Elia. selain dia, Bang? Apa? Siapa yang tadi Abang bilang siapa? Kalau yang cuma menghidupkan orang mati banyak Tuhan. Iya, siapa? Perhatian. Coba siapa? Loh, Anda kok bodoh amat apa bodoh sok bodoh Dijawab. bodoh? Tadi Anda bilang siapa? Abdul Jailani, betul? Coba saya ulang, Syekh Abdul Qadir Jailani. Coba ulangi pembicaraan saya. Syekh Coba. tadi itu Satu, menghidupkan ya, orang satu. mati. Itu Nabi Anda kenapa nggak dihidupkan, Bang? Loh, kalau Tuhan Anda menghidupkan Mending orang mati, Anda- kenapa sibuknya? Mending Syekh Abdul Jailani Kenapa tadi jadi tidak nabi. dihidupkan sama Tuhan? Temboknya aja tidak dituhankan sama lo. Kalau anak itu Tuhan, pelit Bang. amat sama mboknya aja tidak bisa dihidupkan. Tuhan Anda itu Kalau dia bisa menghidupkan orang, kenapa tidak dihidupkan Muhammad? kenapa mboknya dihidupkan sama Yesus? Mboknya Gitu Yesus. loh. Kalau si Syekh tadi bisa menghidupkan, Yesus Tuhan, kenapa mboknya Nabi nggak dihidupkan? Dijawab. kenapa Maria tidak dihidupkan? Dijawab dulu, kenapa Dijawab dulu. Syekh itu tidak menghidupkan Nabi Muhammad aja? Kalau Yesus Tuhan, mboknya mati. Udah. Ya, nggak ada isinya kau Nabi Cece. Coba, daripada dia menghidupkan orang yang nggak penting, mending dihidupkan itu nabinya. Kosong. Yang naik room saya ini kenapa ya kayak gitu semuanya? Nggak konsisten ngomongnya. Syekh Abdul Jailani, dia bisa menghidupkan orang. Nabinya dong dihidupin, baru keren. Saya tuhankan siapa yang bisa menghidupkan Nabi Muhammad. Sekarang saya mu'alaf. Ayo, hidupkan dulu minimal Nabi kalian. Nggak bisa dihidupkan ngapa? Halo Kipeng. Dengan energi dari Red Bull, kita pikul dengan soy, ringannya hati, kita cincin dengan berat.
Ini masuk ke room saya kenapa pada stres semua ya? Assalamualaikum Agatha. Jangan yang di-mute ya Agatha. Agatha ini mau tanya ini Agatha ya. Agatha pasti kenal ya, itu si Nabi ke-26 itu Paul Zhang ya. Seperti kita ketahui setiap nabi ini kan memiliki keistimewaan ya. Kalau baginda Muhammad beliau memiliki 10 keistimewaan. Kira-kira mungkin Agatha tahu ya apa keistimewaan daripada si Nabi ke-26 Paul Zhang ini ya, sehingga beliau mendelautkan diri sebagai nabi. Kalau keistimewaan baginda Muhammad jelas, dan jika kita menghafal saja 10 keistimewaan ini tentu kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaan ya. Salah satunya kita terhindar ya dari musibah, rumah kita terhindar dari musibah kebakaran dan pencuriannya. Intinya dijauhkan dari 10 dijauhkan dari semua musibah ya, jika kita juga menghafal 10 keistimewaan baginda Muhammad. Saya juga ingin ya, kalau memang Paul Zhang ini memiliki keistimewaan, saya juga ingin menghafalkan keistimewaannya. Insya Allah mungkin ada barokah yang kami dapatkan. Jadi nggak ada Bang buah Agatha ya itu keistimewaan daripada si Paul Zhang ini ya? Nggak ada. Kalau baginda Muhammad ya, kalau Agatha mau tahu ya, ada 10 ya, ada 10 keistimewaan. Bahkan jika kita menghafalkan 10 keistimewaannya ini, tentunya kita akan dihindarkan dari malapetaka ya. Rumah kita tidak akan terbakar dan kecurian ya. Pokoknya segala musibah akan terhindarkan ya. Jadi itulah mengapa kami ya dianjurkannya untuk menghafalkan 10 keistimewaan daripada baginda Muhammad. Mungkin teman-teman di bawah juga ingin menghafal yang mendapat saudara saya ya, kaum muslimin muslimah yang ingin menghafalkan. Yang berikut saya sebutkan ya 10 keistimewaan baginda Muhammad. Yang pertama, beliau tidak pernah mendapat mimpi basah. Yang kedua, beliau tidak pernah menguap. Segala binatang selalu mendekat kepada baginda Muhammad. Beliau tidak pernah dihinggapi lalat. Beliau ini juga ketika berjalan di siang hari tidak memiliki bayangan. Baginda Muhammad juga ini beliau bisa melihat ke depan dan ke belakangnya. Beliau hatinya tidak pernah tidur ya. Beliau hatinya selalu tersadarkan. Dan juga yang terakhir ini, beliau sudah dikitan atau disunat sejak dalam kandungan. Itulah 10. Satu lagi, ketika berdiri di majelis itu kedua bahunya itu selalu kelihatan lebih tinggi daripada yang lain. Demikianlah 10 keistimewaan baginda Muhammad. Insya Allah orang yang menghafalkannya ini akan terhindar dari musibah kebakaran dan pencurian dan musibah lainnya. Alhamdulillah, saya undur diri, saya mohon pamit. Semoga saudara-saudara kita sibuk saja menghafal ini. Insya Allah pahala yang kita dapatkan daripada kita naik ke room-room oten yang tidak berdua. Naik ke room oten yang nggak berguna, tapi dia naik ke room yang nggak berguna. Masya Allah. Oke, silakan Allah.
Silakan. Halo, Allah. Halo. Silakan bro. Mau bertanya apa bro? Di unmute bro. Halo. Loh, ini yang lafaz Allah ini nggak bisa ngomong. Halo. Assalamualaikum. Kok ketawa lu di bawah? Woi. Silakan. Oh, Allah nggak mau ngomong. Nggak ada mulut. Itulah diskusi yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Tentunya setiap kita semua sudah diberkati melalui diskusi tersebut. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kebenaran itu hanya satu. Kebenaran itu tidak ada dua, saudara. Kebenaran hanya satu, dan kebenaran itu akan membela dirinya sendiri. Walaupun banyak orang menggugat, walaupun banyak orang menyangkal, namun ingat bahwa kebenaran itu akan muncul, dan kebenaran itu akan menyatakan dirinya sendiri. Siapa itu yang sebenarnya? Kebenaran yang sejati. Untuk itu saudara, kalau saudara sudah menemukan jalan kebenaran di dalam Yesus Kristus Tuhan, tetaplah setia kepada Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Sampai berjumpa kembali pada tayangan berikutnya di channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudaraku, di zaman digital seperti sekarang, iman pun bisa dikomersialkan. Ada banyak tokoh yang tampil di layar, memakai jubah, membawa kitab, tapi isi kontennya bukan mencerahkan, malah menggoda. Mereka menjual iman rasa birahi, bukan untuk membuat orang makin taat, tapi makin terpikat. Kalimatnya penuh kata motivasi cinta, pembawaannya manis, senyumnya lembut, tapi tujuannya jelas bukan pembinaan rohani. Itu marketing libido berselimut ayat. Tuhan tidak butuh influencer yang pishmi, yang ingin dianggap paling suci. Tuhan butuh manusia yang jujur dan rendah hati. Kalau vibe dakwahnya lebih panas dari pesan moralnya, itu bukan pelayanan. Itu jualan sensasi dengan bungkus spiritualisasi. Kasus nyata, ketika nafsu menyamar jadi ustis baru-baru ini, kita dengar kabar memilukan 20 santriwati dicabuli oleh pimpinan pesantren. Modusnya, katanya, untuk menyucikan rahim agar melahirkan keturunan saleh. Astaga, ini bukan pengajaran. Ini pelecehan berkedok keimanan yang lebih menyedihkan. Korban justru disalahkan. Mereka dianggap durhaka, dianggap berbohong, bahkan oleh orang tua sendiri. Sampai ada yang berkata, aku sudah bilang dari dulu, tapi tak ada yang percaya. Semua terlalu menyakralkan sang kiai. Dan disitulah masalah besarnya. Saudara-saudara, kita hidup di bangsa yang kadang lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan. Ini bukan sekadar soal oknum ustaz cabul, tapi soal sistem keagamaan yang gagal menyeimbangkan iman dan akal sehat. Ketika seorang kiai disakralkan melebihi batas, ia berubah dari pembimbing menjadi penguasa moral tanpa pengawasan. Padahal Alkitab sendiri menegaskan dalam Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ketika manusia disembah, dosa jadi tidak tampak. Dan ketika dosa disembunyikan atas nama kehormatan agama, disitulah korupsi moral bertumbuh, pelan tapi pasti. Lucunya, orang-orang yang dulu gemar demo teriak soal moral, tentang jaga akhlak bangsa, tentang tutup aurat, cegah maksiat, giliran ada ustaz cabul, kok malah diam? Mana orasi-orasi mereka sekarang? Atau mungkin karena pelakunya satu kelompok, jadi pura-pura tidak tahu. Ironis bukan? Mereka cepat marah kalau ada beda tafsir, tapi lambat sekali kalau ada pelecehan. Ini bukan soal agama, ini soal kemunafikan sosial. Indonesia butuh menteri agama yang paham manajemen, bukan cuma pandai ceramah. Kita butuh orang yang bisa mengatur urusan seluruh umat dengan adil, tanpa membeda-bedakan karena mayoritas atau minoritas, yang penting bukan jubahnya, tapi kompetensinya. Yang kita perlukan bukan kokik-kokik yang hidup di masa lalu, tapi pemimpin yang berani berpikir modern, bersih, dan tidak takut menegur siapapun, bahkan yang dianggap tokoh besar. Saudaraku, mari kita belajar satu hal penting. Kesalehan tidak diukur dari pakaian, jabatan, atau popularitas.
Kesalehan sejati lahir dari hati yang takut akan Tuhan. Jangan pernah menyembah manusia, sekalipun dia terlihat suci, karena hanya Tuhan yang tidak pernah salah. Ingatlah kata Tuhan Yesus dalam Matius 7:15-16, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kalau buahnya adalah pelecehan, manipulasi, dan kebohongan, itu bukan nabi, itu pedagang agama. Mari kita dukung reformasi moral di semua bidang. Bukan dengan emosi, tapi dengan iman yang rasional dan kasih yang tulus. Tuhan memanggil kita bukan untuk mencaci, tapi untuk menyuarakan kebenaran dengan kasih. Dan buat Anda yang masih setia mendengar sampai akhir, jangan lupa subscribe channel ini. Karena di sini kita tidak jual ayat untuk viral, tapi berbagi kebenaran dengan semangat Kristus. Tuhan memberkati Indonesia. Dan semoga setiap orang yang menyalahgunakan agama untuk nafsu segera bertobat sebelum Tuhan menegurnya dengan cara yang tidak disangka. Shalom. Mari ambil bagian dalam pelayanan mulia ini. Central Kristen Indonesia sedang berjuang bagi gereja-gereja di pelosok yang sulit mendapatkan keadilan dalam beribadah. Padahal konstitusi sudah jelas menjamin kebebasan itu. Banyak saudara seiman kita harus beribadah dengan penuh rasa takut, bahkan tanpa rumah ibadah yang layak. Kita tidak bisa diam melihat mereka berjuang sendirian. Jadilah saluran kebaikan. Dukung pelayanan Central Kristen Indonesia melalui BRI 042 130049 9650 AN Central Kristen Indonesia. Setiap rupiah yang Anda berikan akan menjadi dampak nyata bagi mereka yang membutuhkan. Mari kita manfaatkan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan, pengharapan, dan terang Kristus bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh saudara gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati GBU. Mari bersama mendukung pelayanan Apologet Kristen. Saudara yang terkasih, kami mengajak Anda untuk menjadi bagian dalam mendukung pelayanan Apologet seperti Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, FKPPI, Apologet Kristen, dan juga Komunitas Kristuber, Kristen YouTuber Indonesia. Rekening donasi Bank BRI 0421 010048 7056 0 atas nama Generasi Muda FKPPI atau cukup scan barcode yang tersedia di layar. Pelayanan ini ada untuk membela iman, menguatkan jemaat, dan membawa terang Kristus di tengah dunia yang semakin penuh tantangan. Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang ingin menabur dan mendukung pekerjaan Tuhan ini. Kami tidak memaksa. Ajakan ini hanya untuk mereka yang benar-benar rindu dan merasa terpanggil untuk membantu. Dan jika saat ini saudara belum bisa mendukung secara materi, doa saudara adalah dukungan yang sangat berharga. Karena kami percaya doa yang tulus memiliki kuasa yang luar biasa. Mari kita gunakan media sosial sebagai alat untuk berdampak baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk setiap dukungan, sekecil apapun itu. Dukungan Anda sungguh berarti bagi kami dan bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati GBU. Ayo jadi berkat lewat tangan kita. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah pelayanan luar biasa yang sangat membutuhkan dukungan kita. Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tempat ini bukan hanya sekadar rumah, tapi juga menjadi sekolah bagi anak-anak yang tidak mampu bersekolah. Di sini mereka belajar, dibina, dan dimuridkan, bukan hanya secara akademik, tapi juga secara rohani. Saat ini ada sekitar 30 anak yang setiap hari mendapat bimbingan. Mereka punya mimpi, tapi terbatas oleh keadaan. Dan yang lebih menyedihkan, yayasan ini tidak memiliki sponsor tetap untuk menopang semua kebutuhan. Inilah kesempatan kita untuk menjadi jawaban doa mereka. Di bawah naungan gereja YouTube, kami berkomitmen untuk mendukung Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tapi kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh hati-hati yang tergerak untuk bersama-sama menjadi saluran kasih.
Mungkin yang bisa kita berikan tidak banyak, tapi ketika banyak tangan bergerak bersama, hasilnya akan luar biasa. Media sosial tidak hanya untuk hiburan, tetapi bisa menjadi alat untuk membawa terang dan harapan, termasuk untuk anak-anak ini yang masa depannya sedang kita pertaruhkan. Mari jadi saluran kasih, jadilah bagian dari perubahan hidup mereka. Rekening donasi BRI 04210 1003 42 0566 atas nama Yayasan Cipta Pelita atau bisa melalui scan barcode di kris ini. Kebaikanmu hari ini akan menjadi dampak nyata bagi banyak orang melalui Yayasan Cipta Pelita. Mari kita gunakan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan dan harapan bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh sahabat gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati.